apalagi nih yang dipermainkan oleh KDM touring ke Jogja. Kampanye lah, Pilpres masih lama, yang dari 2029. Kalian udah nafsu ya mundur aja udah jadi gubernur. Ku aing dibongkar ya, semasih Ridwan Kamil menjabat sebagai gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melakukan kunjungan ke luar negeri dalam 1 tahun 100 kali. Basa KDM ke Aceh, ke Sumatera, mere bantuan jang korban bencana dipermasalahkan. KDM ke Papua menghadiri undangan dipersoalkan. Kamari KDM touring ke Yogyakarta, eta oge mapai-mapai jalan provinsi Jawa Barat nepikeun ke perbatasan antara Jawa Barat jeung Jawa Tengah. Disebutna manfaatna. Mana sombong mana bergong. Telepon tadi angkat. Jadi naon atuh pemimpin kos gitu. Pada duitan lain. Monyet teh. Selamat siang sahabat KDM ya dimanapun berada. Semoga panjenengan dimanapun adalah mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang melimpah. Dan juga dimanapun kita berada, semoga selalu dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala, dipertemukan dengan orang-orang baik dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kang Deddy Mulyadi mengadakan kunjungan ke Yogyakarta menggunakan biaya sendiri, menggunakan motornya sendiri, tidak mengganggu pekerjaannya sebagai gubernur Jawa Barat. Akan tetapi di mata orang-orang yang memang sudah tidak menyukai Kang Deddy Mulyadi, maka perjalanan tersebut dianggap sebuah kesalahan. Itulah orang-orang yang memang sudah dasarnya tidak suka terhadap Kang Deddy Mulyadi. Karena pada dasarnya ketika manusia itu sudah menyukai seseorang, maka apapun yang dilakukan orang tersebut, dia akan memakluminya. Akan tetapi ketika dia sudah tidak menyukai seseorang, sebenar apapun, sebaik apapun yang dilakukan orang tersebut, maka di matanya akan nampak 1000 kesalahan. Jikapun tidak nampak, maka dia akan mencari-cari kesalahan tersebut. Baik Baraya, kita akan menyimak bagaimana kunjungan Kang Deddy Mulyadi ke Yogyakarta yang ditanggapi oleh salah seorang berikut. Kita simak, silakan. Drama apalagi nih yang dipermainkan oleh KDM. Mungkin Jawa Barat udah sempit, lalu dia dengan membawa tadi wali kota di Jawa Barat touring Cuman ke Jogja dipermasalahkan. padahal dia melarang anak sekolah perpisahan di luar Jawa Barat, tapi dia sendiri jalan-jalan touring ke Jogja. Dia kan punya uang ya, Dia bebas. datang Kalau orang punya pasar uang bebas ya. dengan alasan menanyakan jalan mana sampai ke Jogja. Padahal sekarang sudah ada Google Map, tinggal ketik langsung dikasih tahu. Tapi mungkin Bukan dramanya kurang drama, bagus tapi kalau Kang gitu. Deddy Mulyadi, Kalau dia beliau ketemu memang dengan pengen orang ketemu pasar, masyarakat, dramanya akan lebih bukan bagus. Jadi sambil kampanye lah, Pilpres sebentar lama. lagi 2029 sebentar 2029, lagi. Kalian udah nafsu ya mundur aja udah jadi gubernur keliling Indonesia, nggak apa-apa mundur jadi gubernur ya, jangan masih jadi gubernur udah kampanye kemana-mana, urusin aja tuh SMB yang acak-acakan ya, jangan keluyuran. Jadi itulah teman-teman ya, salah dalam menilai seseorang. Nggak tahu dasarnya apa. Yang jelas Kang Deddy Mulyadi, beliau ke Yogyakarta itu memang untuk kunjungan ke Yogyakarta. Selain juga bertemu dengan masyarakat. Kalau di perjalanan ini tidak dimanfaatkan untuk bertemu dengan masyarakat, melihat bagaimana Kang Deddy Mulyadi bisa tahu situasi dan kondisi masyarakat kalau hanya lewat Google Map. Makanya bukannya tidak bisa ya menanyakan lewat Google Map, akan tetapi lebih afdolnya
bertanya langsung ke masyarakat. Tentu saja pendukung garis keras Kang Deddy Mulyadi merasa perlu harus memberikan klarifikasi terkait dengan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang yang belum paham terkait dengan perjalanan Kang Deddy Mulyadi ke Yogyakarta. Baik, seperti apa sanggahannya? Kita simak sama-sama, silahkan. Ku aing dibongkar ya, semasih Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melakukan kunjungan ke luar negeri dalam 1 tahun 100 kali. Basa KDM ke Aceh, ke Sumatera mere bantuan jang korban bencana dipermasalahkan. KDM ke Papua menghadiri undangan dipersoalkan. Kamari KDM touring ke Yogyakarta, eta oge mapai-mapai jalan provinsi Jawa Barat nepikeun ke perbatasan antara Jawa Barat jeung Jawa Tengah. Disebutna eueuh manfaatna. Disebutna ari KDM teh gubernur mana? Gubernur Jawa Barat apa gubernur Yogyakarta? Pokoknya mah setiap KDM bepergian keluar provinsi Jawa Barat salah we. Walaupun eta teh masih sekitar Indonesia gitunya. Encan ke luar negeri, wah kabayang lamun misalkan ke luar negeri. Kumaha meureun babasana. Anu herana zaman Ridwan Kamil saria kamarana. Ku aing dibongkar ya, semasih Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melakukan kunjungan ke luar negeri dalam 1 tahun 100 kali. 100 kali dalam 1 tahun. Bayangkeun manehna ngajabat selama 5 tahun. Berarti kurang lebih 500 kali kunjungan. KDM sepanjang menjabat ayeuna 2 tahun sebagai Gubernur Jawa Barat henteu sakalipun kunjungan ke luar negeri. Ridwan Kamil satahun 100 kali kehead. Saria kerjaman RK kamarana aya henteu nu gogorowokan. Ridwan Kamil ke luar negeri teh nanaonan hungkul. Aya teh manfaatna untuk masyarakat Jawa Barat. Ketimbang ke luar negeri anggaranna bisa kan dipakai untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk membangun infrastruktur. Kira-kira si Dodi, si Barna, si Cecep gogorowokan teu di zaman Ridwan Kamil. Perasaan di zaman KDM mah tibang keluar provinsi oge meuni gandeng. Nya ciga pitik apal teu anak hayam encan di Paraban. Aing kan jadi bertanya-tanya. Ari di zaman Ridwan Kamil parabna mahi gitu cukup. Nepikeun ka henteu garandeng. Hibah jor-joran. Pokona mah anggaran teu pararuguhnya. Bang-bang ka ditu ka dieu. Eueuh tah anu teriak-teriak gitu. KDM touring pakai motor ke Jogja banyak yang nyinyir, banyak yang ribut. RK jalan-jalan ke Swiss diem-diem baik, malah dipuji-puji sebagai suami idaman. Loh, emang di Swiss apa? Buat orang Swiss manfaatnya apa? Ya mendingan ke Jogja, ke Jawa Timur kalau bisa, ke daerah saya. Karena mau bagaimanapun juga KDM itu milik kita bersama, ya kan? Jangan cuma orang Jawa Barat aja, enak aja. KDM milik kita, ini calon RI 1, kami juga mau dipimpin sama KDM, gak cuma orang Jawa Barat. Enak aja, Kang, ayolah ke Jawa Timur sekalian ya. Biarin yang nyinyir mah pada bosok aeku. Iki cangkeme ben podo bosok ae. Terima kasih Akang ya sudah menyambut Kang Deddy Mulyadi dengan begitu sukacitanya. Juga kepada warga Jogja, warga Jawa Timur, warga Jawa Tengah, kita sebagai warga Jawa Barat mengucapkan terima kasih banyak sudah menyambut Kang Deddy Mulyadi, sudah menerima beliau berkunjung ke daerah kalian. Baik Baraya, Kang Deddy Mulyadi diungkap jati dirinya oleh salah seorang tokoh di Bogor. Kita simak sama-sama, silahkan. Selamat siang sahabat KDM ya dimanapun berada, semoga panjenengan dimanapun adalah mulia ya. Abah baru menyaksikan beberapa video Kang Deddy yang
beliau senantiasa setiap perkataannya menggunakan kalam Abah Anom, ya. Dan memang setahu Abah, Kang Deddy itu dulu pernah ditalkin sama Wajejen, ya, tadi semua. Maka Abah bisa mengatakan Kang Deddy Mulyadi ini kenapa luar biasa, kenapa begitu paham dengan alam, ya. Karena beliau ini bukan hanya sebatas jadi murid, ya, tapi jadi murid jadinya Abah Anom. Maka beliau adalah Al-Qur'annya bukan hanya di lisan, dalilnya bukan hanya di lisan, ini semua. Itulah yang seharusnya kita pun sama melakukannya, dan semoga para pemimpin Indonesia dari presiden, gubernur, bupati, wali kota juga adalah pemimpin yang selalu menggunakan rasa, sahabat. Beliau berkata, Abah Anom berkata, kalau seandainya seorang pemimpin berjanji dengan lisan, maka yang didengar hanya oleh telinga. Tetapi pada saat seorang pemimpin atau manusia adalah bicara dengan rasa, maka yang akan dirasakan adalah rasa, ya sahabat. Maka Abah sedang di jalan ini, ada kesempatan mengomentari dari video-video beliau, ya, yang Abah tahu memang, ya, waktu dulu masih beliau adalah bupati di Purwakarta, beliau itu adalah muridnya pengarsa Abah, ya, makanya Wajejen selalu hadir, bahkan dalam setiap acara di Kabupaten Purwakarta yang selalu diundang adalah Wajejen. Dan saya mengatakan, ya, walaupun beliau tidak rajin manakib ataupun khotaman, ya, atau zikiran jahar, ya, tapi beliau Abah katakan adalah murid jadi, bukan jadi murid dari semua, ya. Karena perkataan gurunya sudah ada pada rasanya tadi semua. Maka inilah, ya, sahabat, barangkali Kang Deddy termasuk orang, kalau menurut Abah, sudah paham hukum fisika, ya. Itulah pendapat Abah Setu terhadap Kang Deddy Mulyadi. Jadi Abah Setu menyatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah menjadi murid jadi. Artinya murid yang sudah berhasil menerima ilmu-ilmu dari Abah Anom dan mampu mengamalkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Abah Anom. Masya Allah, luar biasa. Dan ada salah seorang preman mengatakan Kang Deddy Mulyadi dengan perkataan yang kasar. Kita simak, Baraya, silakan. Preman ini katain monyet ke Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi teh, mana sombong mana berdegung mana, di WA teh dibales, di share, di viralkan, kabar, mana sombong mana berdegung, telepon tadi angkat, jadi naon atuh pemimpin kos gitu, pada duitan lain, monyet teh. Itulah si Abang Jago yang sudah mengatakan Kang Deddy Mulyadi dengan sebutan yang kasar, sebutan hewan. Baik, Baraya, mungkin si Abang Jago ini tidak paham bahwasanya Kang Deddy Mulyadi adalah seorang gubernur. Jangankan seorang gubernur, seorang RT saja, jika memang RT tersebut sibuk, ya tentu saja akan sulit juga untuk ditemui, apalagi seorang gubernur. Dan ada warga yang berterima kasih terhadap Kang Deddy Mulyadi yang sudah membantu jembatan mereka menjadi hidup kembali. Kita simak sama-sama, silakan.
Itulah Baraya ungkapan rasa terima kasih dari warga yang sudah dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi. Kalau tidak punya pikiran apa-apa, ya tentu saja akan sangat dengan mudah berucap terima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.